Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Mbak kabar Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Emak-emak meminta perbaikan jembatan, tim teknis BNPB tindak lanjuti. Jaksa berselingkuh tahun 2019, videonya beredar lagi saat menjabat Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Solok Selatan. Nagari Tabek Tanah Datar jadi kampung bebas dari narkoba. Bila kabar bangun jambatan kami, Pak? Inilah jeritan hati emak-emak di Nagari Ampek Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas, Pesisir Selatan, saat mengetahui kedatangan tim teknis BNPB yang datang ke lokasi untuk melihat langsung jembatan gantung Inunang yang rusak. Jembatan dengan panjang sekitar 100 meter ini rusak akibat bencana Galodo pada tahun 2024 lalu. Sementara di seberang sungai dihuni oleh sekitar 400 jiwa dari 120 kepala keluarga. Jembatan gantung Inunang memiliki peran strategis sebagai penghubung antar wilayah dan penunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat. Kondisi jembatan yang rusak parah telah menghambat akses warga. Karena itu, Pemkab Pesel mengusulkan kepada BNPB agar perbaikan jembatan segera dilaksanakan. Selama jembatan rusak, warga terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh atau menggunakan perahu, sehingga menghambat kegiatan ekonomi dan pendidikan. Kehadiran tim BNPB membawa harapan besar bagi masyarakat. Perwakilan Bundokan Duang, Sefriani, menyampaikan jembatan ini telah menjadi kebutuhan mendesak. Jembatan digunakan tidak hanya untuk aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh anak-anak sekolah yang setiap hari melintas. Kami selaku masyarakat Nagari Ampek Koto Hilia, saya selaku Bundokan Duang Nagari, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati kita, Bapak Haji Hendra Joni, tim BNPB Pusat, Bapak Hamzah, terima kasih kepada semua tim yang telah berkunjung ke kampung kami. Karena kebutuhan jalan ini digunakan untuk masyarakat, untuk pertanian, perkebunan dari sini dan anak-anak sekolah yang terutama, dan untuk masyarakat transportasinya biar lancar. Verifikasi lapangan ini merupakan tahap penting sebelum BNPB memutuskan bantuan untuk penggantian jembatan. Hasil kunjungan tim akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengajuan anggaran. Ini sepertinya ada gerusan sebelumnya karena tidak ada pelindung, sebelah kiri kena abutmennya, sehingga karena ada gerusan tersebut tanahnya terkikis sehingga abutmennya pun miring. Jadi kabel limanya terputus sehingga terjadi kemiringan pada jembatan. Nanti ke depannya kita akan analisis bersama instansi teknis terkait untuk perbaikan jembatan ini. Kita gunakan elemen-elemen yang masih bisa digunakan, kita akan ganti atau perbaiki elemen-elemen yang sudah rusak atau tidak bisa digunakan. Masyarakat berharap pembangunan kembali jembatan gantung Inunang dapat segera dilakukan agar akses dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Dengan dilihatnya secara langsung kondisi lapangan, barangkali hal ini bisa menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat terkait dengan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada awal tahun ini. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, menyebabkan 2 kecamatan di Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, dan Kecamatan Ranah Batahan dilanda banjir dan tanah longsor. Sejak Rabu sore, air mulai naik dan menggenangi rumah-rumah. Hal itu terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Siduampan dan Sungai Batahan. Jalan tergenang air setinggi 60 cm hingga 1 meter. Drainase yang buruk menjadi salah satu penyebab air masuk ke rumah-rumah.
Sekitar 150 rumah terendam banjir. Kondisi paling parah berada di Kecamatan Ranah Batahan karena selain banjir juga terjadi tanah longsor. Batang-batang pohon dan tanah jatuh menutupi badan jalan sehingga arus lalu lintas terpaksa ditutup sementara waktu. Akibat curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor, yaitu terjadi di 2 kecamatan. Pertama Kecamatan Limah Melintang, kedua Kecamatan Ranah Batahan. Untuk rumah yang terdampak kita perkirakan lebih kurang 150 unit. Untuk arus lalu lintas sementara terputus karena ada satu titik di Kecamatan Ranah Batahan itu ada longsor yang menimbun badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam 2 peristiwa ini. Jalan provinsi menuju Mandailing Natal di Sumatera Utara untuk sementara ditutup sambil menunggu tim BPBD Pasaman Barat mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan. Kamis pagi, lalu lintas kembali normal. Usai BPBD Pasaman Barat menyingkirkan material longsor yang menutup jalan sepanjang lebih dari 15 meter dengan alat berat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang pencuri yang menyamar sebagai seorang pemulung mencari barang rongsokan ditangkap anggota Polsek Nansabaris Padang Pariaman Rabu malam. Pelaku beraksi di saat rumah dalam kondisi kosong. Tersangka Daniel Saputra alias Koroy ditangkap polisi di rumahnya di Korong Toboh Baru, Kecamatan Lubuk Alung. Saat ditangkap, pemulung jadi-jadian ini tak bisa melawan karena polisi menyergapnya saat Koroy sedang bersantai di rumahnya. Polisi menggeledah setiap ruangan untuk mencari barang bukti hasil curian. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi menemukan barang bukti telepon genggam 9 buah, 5 buah tabung gas LPG, serta peralatan elektronik lainnya. Koroy mengakui baru 4 kali mencuri di lokasi yang berbeda-beda. Modusnya pelaku berpura-pura sebagai pemulung. Sambil berkeliling menggunakan becaknya mencari barang bekas, begitu melihat rumah dalam keadaan kosong, pelaku langsung mencongkel pintu dengan menggunakan obeng yang selalu dibawanya. Seakan-akan pergi dengan sebuah becak keliling kampung dengan 1 buah karung, seakan-akan untuk mencari barang-barang bekas yang tidak terpakai seperti besi-besi tua, kardus ataupun lain-lainnya, barang-barang loak. Kemudian di saat ditemukan rumah yang tidak ada penghuni, di saat itulah pelaku melakukan aksinya. Polisi masih mengembangkan kasus ini sambil mencari barang bukti lainnya. Untuk sementara, Koroy dititipkan di Mapores Padang Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Siapa sangka, limbah kain bordir yang biasanya dibuang begitu saja, kini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. 2 pelajar SMA di Payakumbuh menyulap kain perca menjadi busana dan aksesori modis yang kini diminati pasar. Tak hanya itu, produk mereka juga menyisipkan pesan budaya Minangkabau. Hal itu dibuktikan oleh 2 siswa, salah satu SMA negeri di Payakumbuh, Ahwana Rahmadani dan Syakifa Adisia Asti. Awalnya, mereka berdua hanya sekadar bereksperimen karena prihatin melihat banyaknya limbah kain bordir, sisa produksi yang berserakan dan tak terpakai. Dari keresahan itu, muncul ide cemerlang, yakni memanfaatkan kain-kain cantik yang terbuang itu dan menyulapnya menjadi produk fashion yang menarik. Hebatnya, eksperimen awal mereka justru menghasilkan karya-karya yang tak biasa. Pakaian berbahan denim yang dikombinasikan dengan bordiran khas, topi, tas, hingga outerwear. Semuanya lahir dari tangan terampil 2 pelajar ini. Produk-produk mereka bahkan mulai dikenal luas setelah dipamerkan dalam berbagai kegiatan dan dipasarkan melalui media sosial. Tak sekadar busana, produk mereka juga membawa pesan kultural. Kode batang yang tersemat di label produknya
berisi informasi adat dan budaya Minang. Dengan harga produk yang relatif terjangkau, antara Rp100.000 hingga Rp300.000, karya mereka mampu bersaing dan menyentuh hati konsumen. Kami melihat bahwasanya bordir kerancang ini yang tampaknya itu sangat stylish ternyata menghasilkan limbah perca bordir kerancang. Nah, dari situlah kami berinisiatif untuk membuat sebuah produk yang memanfaatkan limbah perca bordir kerancang. Dan dengan bahan dasarnya itu denim, kami dapatkan dari masyarakat apabila masyarakat ini ada denim yang tidak dipakainya lagi. Jadi kami memadukan antara perca bordir kerancang dan limbah fashion denim. Bagus ya, produk yang mereka hasilkan itu semuanya adalah pure dari pemikiran mereka, di mana mereka berinisiatif untuk bagaimana caranya yang awalnya itu limbah cenderung terbuang oleh para pengrajin itu diolah lagi menjadi produk yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai yang tinggi. Dan itu tentu sejalan dengan prinsip sirkular dari fashion sekarang, yaitu sustainability. Dari tangan 2 pelajar SMA negeri ini, limbah kain berubah jadi peluang, kreativitas, kepedulian lingkungan, dan semangat menjaga budaya lokal berpadu jadi inspirasi. Dari kain sisa yang semula tak bernilai, kini muncul peluang usaha yang menjanjikan. Kisah 2 siswa ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan bisa melahirkan karya yang inspiratif dan bernilai ekonomi. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Pelan-pelan lagi, lihat Om ya, lihat gitu.